Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ali lahir di Mekah pada tahun 599 Masehi, sebagai bagian dari keluarga Quraisy yang terpandang. Ia menjadi anak pertama yang memeluk Islam dan setia membantu Nabi Muhammad saat kaum muslim menghadapi perlakuan yang tidak adil. Pada tahun 622 Masehi, saat peristiwa hijrah terjadi, Sayyidina Ali berani mengambil risiko dengan tidur di tempat tidur Rasulullah. Tindakan ini berhasil mencegah percobaan pembunuhan terhadap Nabi. Beberapa tahun kemudian, Sayyidina Ali sendiri melakukan hijrah. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari dengarkan dengan seksama. Sayyidina Ali adalah seorang sahabat agung dan pahlawan yang sangat dihormati oleh Nabi Muhammad. Selain itu, dia juga dikenal sebagai sosok yang memiliki pengetahuan luas dan kemampuan berbicara yang baik. Pada usia 8 tahun, Sayyidina Ali memeluk Islam, bahkan sebelum Abu Bakar As-Siddiq, yang dirahmati Allah, menjadi anggota keluarga Nabi Muhammad. Dia dilahirkan di dalam Ka'bah dan melihat Nabi Muhammad dan Siti Khadijah sedang melaksanakan salat sebagai pemandangan pertamanya. Meskipun tidak mendapat izin dari ayahnya, Sayyidina Ali memilih untuk memeluk Islam karena keinginannya untuk berbakti kepada Allah. Pada awalnya, Islam hanya berkembang di lingkungan keluarga Nabi Muhammad, di antaranya Siti Khadijah, Ali, dan Zaid bin Harithah. Suatu hari, Nabi Muhammad mengundang kerabatnya untuk makan malam di rumahnya dan menjelaskan ajaran Islam kepada mereka. Namun, Abu Lahab dengan tegas mengakhiri pembicaraan dan memerintahkan semua orang untuk meninggalkan jamuan tersebut. Pada hari berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan jamuan makan lagi dan setelah selesai, beliau bertanya siapa di antara mereka yang akan membantu. Meskipun masih seorang anak-anak, Sayyidina Ali berdiri dan berjanji akan melawan siapapun yang melawan Rasulullah. Tindakan ini ditertawakan oleh orang-orang yang hadir. Sayyidina Ali juga menjadi salah satu dari yang pertama yang salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedang Sayyidina Ali, Abu Talib, yaitu ayah sepupu Rasul, hidup dalam kemiskinan dan kesulitan dengan banyak anak. Untuk meringankan beban Abu Talib, Sayyidina Abbas bin Abu Muthalib mengambil tanggung jawab menjaga keluarga mereka. Sementara itu, Rasul sendiri mengangkat Ali sebagai anak angkatnya. Sayyidina Ali tumbuh menjadi seorang pemuda di tengah keluarga Rasulullah dan mendapat pengasuhan langsung darinya. Sayyidina Ali sangat meniru sifat dan karakter Rasulullah, dan dia adalah orang yang paling dekat dan dicintai oleh Rasulullah. Ali sangat akrab dengan Rasulullah dan hampir tidak pernah berpisah dengannya, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Pengabdian Ali terhadap Islam dan Rasul sangat besar dan akan selalu menjadi contoh keutamaan yang tak tertandingi dalam sejarah umat Islam. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan diri dari rencana musyrikin Quraisy yang ingin membunuhnya, Rasulullah menugaskan Ali untuk tidur di tempat tidurnya pada malam yang berbahaya itu. Meskipun tugas itu sangat berat dan berbahaya, Sayyidina Ali sebagai seorang pejuang sejati menerima tugas tersebut dengan hati dan ikhlas serta gembira. Karena menyadari peluangnya untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi Rasul, Ali dengan penuh kesadaran menerima tugas yang akan menjadi pengorbanan tak tertandingi di masa depan. Setelah Rasulullah selamat tiba di Madinah, Ali dan kelompoknya juga tiba. Ketika banyak muhajirin tiba di kota Madinah, Rasulullah mengakrabkan mereka dengan orang-orang Ansar. Namun, Rasulullah tidak mengakrabkan Ali dengan siapapun kecuali dirinya sendiri. Rasulullah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, engkau adalah saudaraku di dunia dan saudaraku juga di akhirat." Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Rasulullah menganggap Ali sebagai saudaranya sendiri. Kasih sayang Rasulullah terbukti saat ia menjodohkan Ali dengan putri tercintanya, Fatimah Az-Zahra, yang merupakan wanita terutama di surga. Sebelumnya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab telah melamar Fatimah, namun Rasulullah menolak lamaran mereka dengan lembut dan bijaksana. Ali adalah seorang pria gagah berani dan sahabat yang sangat dikasihi oleh Rasulullah. Dia tidak pernah absen dalam peperangan, baik yang besar maupun kecil, yang merupakan kebanggaan bagi Rasulullah. Ali memainkan peran penting dalam pertempuran Badar yang terkenal. Pada saat itu, ia masih seorang pemuda tampan yang berusia 20-an. Dalam pertempuran tersebut, Rasulullah pertama kalinya menyerahkan panji perang kepada Ali, dan Ali menjalankan tugasnya dengan gemilang. Setelah pertempuran, para sahabat mencari Rasulullah tetapi tidak menemukannya. Tiba-tiba, Rasulullah muncul bersama Ali yang terluka di perutnya. Rasulullah mengungkapkan bahwa ia sebenarnya berada di belakang mereka karena merawat luka Ali.
kejadian ini menunjukkan betapa besar cintanya Rasulullah kepada Ali dan seberapa besar pengorbanan Ali dalam mempertahankan kehormatan agama Islam. Dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, Ali selalu berada di sampingnya. Namun, dalam pertempuran Tabuk, tiba-tiba Rasulullah melarang Ali untuk ikut serta, yang kemudian dijadikan alasan fitnah oleh musuh-musuh Islam, terutama kaum munafik. Menghadapi desas-desus yang tidak menyenangkan tersebut, Ali bertemu langsung dengan Rasulullah untuk meminta penjelasan. Dalam suasana yang tegang, Rasulullah menenangkan hati Ali dengan membandingkan kedudukannya dengan Harun di sisi Musa. Ali segera melupakan keraguannya dan merasa puas. Itulah betapa besar cinta Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Saat pertempuran di Khaibar meletus, peran Ali menjadi sangat penting. Pada awalnya, pasukan Islam mengalami kegagalan dalam merebut kota tersebut setelah melakukan pengepungan selama beberapa hari. Rasulullah kemudian mengumumkan bahwa keesokan harinya dia akan memberikan panci perang kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta dicintai oleh keduanya. Setelah salat subuh, Rasulullah mencari Ali yang sedang menderita sakit mata. Dengan tindakan mengeluarkan ludah ke mata Ali yang sakit, mata itu langsung sembuh. Kemudian, Rasulullah memberikan panci perang kepada Ali. Dengan keberanian yang luar biasa, Ali berhasil mengalahkan banteng yang sulit ditembus tersebut. Baik dalam pertempuran di Khandak maupun Ahzab, Ali menunjukkan keberanian yang mengagumkan. Pasukan Islam menggali parit di sekitar kota Madinah untuk menahan serangan musuh yang terdiri dari sekitar 10.000 orang. Meskipun musuh berhasil mengepung kota selama 15 hari, Allah akhirnya mengirim angin ribut yang tak terlihat untuk menghancurkan kemah dan peralatan perang musuh, membuat mereka harus mundur dengan kekecewaan. Meski begitu, beberapa pahlawan musyrik Quraisy berhasil menyeberangi parit dengan kuda. Salah satunya adalah Amru bin Abdiwid. Amru menantang pahlawan Islam untuk adu kekuatan. Ali, dengan semangatnya, mengajukan diri untuk melawan Amru. Tetapi Rasulullah melarangnya karena Amru terkenal kuat dan perkasa. Ali tetap bersemangat untuk bertarung. Namun Rasulullah memerintahkannya untuk duduk. Akhirnya, Rasulullah memberikan izin kepada Ali untuk melawan Amru, meskipun Amru lebih tua, lebih besar, dan lebih berpengalaman. Sebelum bertarung, Rasulullah memberikan pedangnya kepada Ali dan mendoakan keselamatan baginya. Ali muncul dengan wajahnya yang tertutup oleh besi, dan setelah percakapan singkat, keduanya mulai bertarung. Dalam pertempuran melawan Amru bin Abdiwid, Amru memburu ke arah Ali dengan pedang terhunus, tetapi Ali berhasil menusuknya dengan perisai kulitnya. Ali menerima luka pada perisainya, sedangkan pedang Amru menancap di kepalanya. Namun, Ali membalas dengan menusuk bahu Amru, membuatnya rebah dan tewas. Ali kemudian mengumandangkan takbir kemenangan, yang membuat pasukan musuh melarikan diri. Rasulullah selalu mempercayakan tugas-tugas berat yang membutuhkan keberanian dan ketabahan kepada Ali. Ketika Khalid bin Walid tidak berhasil dalam tugasnya di Yaman, Rasulullah mengutus Ali sebagai penggantinya. Setelah Ali memimpin salat subuh, seluruh penduduk Yaman memeluk Islam dan mengakui kepemimpinannya. Ali juga bertindak sebagai pemimpin dan pembalik keadaan. Meskipun merasa tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, Ali menjadi hakim dalam pengadilan dengan menerima doa dan bimbingan dari Rasulullah, sehingga menjadi seorang hakim yang bijaksana dan adil. Ali selalu diajak untuk berunding dalam pengambilan keputusan pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Umar pun enggan mengambil keputusan tanpa berunding dengan Ali. Ali bin Abi Thalib memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Ketika Rasulullah wafat, Ali sibuk mengurus pemakaman Nabi dan tidak dapat bergabung dalam pertempuran para sahabat untuk memilih khalifah pertama. Meskipun awalnya enggan, Ali akhirnya memberikan persetujuannya terhadap Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ali tetap mendapatkan penghormatan dari khalifah kedua, Umar bin Khattab, yang sering meminta bantuan darinya setelah wafatnya Umar. Ali memberikan persetujuan dan ketaatannya kepada khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Namun, hubungan antara Ali dan Utsman mengalami keretakan dan Ali dituduh terlibat dalam pemberontakan terhadap Utsman. Setelah Utsman wafat, Ali menjadi khalifah. Namun, terjadi perselisihan antara pendukung Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pertempuran yang berkepanjangan berkecamuk, dan akhirnya Sayyidina Ali tewas di tangan para pengikut Khawarij. Dalam perjalanan hidupnya, Sayyidina Ali dihadapkan pada tantangan dan konflik politik yang berdampak pada masa depan umat Islam. Meskipun memiliki tujuan untuk mengembalikan pemerintahan sesuai dengan zaman Rasulullah dan dua khalifah sebelumnya, Sayyidina Ali menghadapi perlawanan dari mereka yang mendukung Sayyidina Utsman dan menuduhnya terlibat dalam pembunuhan tersebut. Meskipun menghadapi kesulitan dan konflik dengan pihak lain,
Sayyidina Ali tetap gigih dalam mempertahankan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Inilah riwayat hidup Sayyidina Ali yang menginspirasi. Selanjutnya kisah heroik Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pedang Zulfikar dalam Perang Khandaq menjadi legenda yang terkenal dalam sejarah Islam. Perang ini mencatat kejadian yang diabadikan dalam firman Allah Ta'ala, sebagaimana tercatat dalam surah Al-Ahzab Al-Quran. Pada usia yang masih muda, kaum muslimin di Madinah dikepung oleh pasukan musuh yang terdiri dari sekitar 10.000 orang, yang berasal dari berbagai suku dan kabilah. Pasukan musuh ini juga diperkuat oleh pengkhianatan kaum Yahudi Bani Quraisyah, yang melanggar perjanjian perdamaian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bergabung dengan pasukan musuh Quraisy yang datang dari Mekah untuk mengepung kota Madinah. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Khandaq atau Perang Parit, karena untuk menghadapi serbuan pasukan musuh Quraisy, atas usulan dan inisiatif Salman Al-Farisi dengan persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin menggali parit-parit yang lebar dan dalam di sekitar pinggiran kota Madinah. Dalam Perang Khandaq ini, kehebatan dan ketangkasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diuji saat dia berhadapan dengan seorang pendekar ulung dari Quraisy, yaitu Amr bin Abdud al-Amri al-Hamin al-Husaini. Kepahlawanan mereka tercatat dalam buku-buku sejarah. Sejarah kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggambarkan sosok Amr, seorang prajurit berkuda yang lincah dan gesit dalam menguasai pedang dan tombak. Amr dikenal dengan kesombongannya dan berani maju menyeberangi parit pertahanan kaum muslimin. Meskipun melalui bagian yang dangkal dan sempit, ia bangga dengan kemampuannya mengendalikan kuda. Dengan penuh semangat, Amr menantang siapapun yang berani keluar untuk bertarung. Namun, tantangan dari jagoan yang angkuh itu tidak direspon oleh pasukan muslimin. Banyak dari mereka mengenal Amr bin Abdud sebagai seorang pendekar yang mahir dalam duel satu lawan satu. Melihat bahwa tidak ada yang merespon tantangan Amr, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak tahan lagi dan tidak dapat mengendalikan kemarahannya. Ia berdiri dan berkata kepada Rasulullah, meminta izin untuk melawan Amr. Namun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui betapa berbahayanya Amr sebagai seorang pendekar yang berpengalaman. Beliau meminta Ali untuk duduk dan berkata, dia adalah Amr. Di sisi lain, karena tidak ada jawaban dari pihak muslimin, Amr yang penuh amarah kembali berteriak, mencemooh mereka dengan mengatakan, mana surga yang akan kalian masuki jika mati dalam pertempuran? Ejekan yang menusuk itu mencambuk hati kaum muslimin seperti pisau tajam. Meski darah mereka mudah mendidih seperti lahar yang mengalir deras, mereka tetap diam. Namun, Sayyidina Ali tidak bisa lagi menahan gejolak hatinya ketika mendengar penghinaan yang sangat menyakitkan itu. Ia mendesak Rasulullah sekali lagi. Ya Rasulullah, biarlah saya yang menghadapinya, kata Sayyidina Ali. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintahkannya untuk duduk dan tenang. Rasulullah memberitahu bahwa yang akan dihadapinya bukan sembarang lawan. Dengan perasaan yang sudah membara dan nada yang penuh kegelisahan, Sayyidina Ali berusaha meyakinkan Rasulullah bahwa ia mampu menghadapi si penghina musuh. Walau Amr sekalipun, ya Rasulullah, ucap Sayyidina Ali, melihat tekad yang bulat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, serta menyadari pentingnya untuk membangkitkan keberanian kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah memberi izin dan restu kepada Sayyidina Ali untuk maju ke depan. Sayyidina Ali dengan hangat menyambut persetujuan dan izin dari Rasulullah. Ia melompat maju dengan semangat, menghadapi tantangan seorang lawan yang tak bisa dianggap enteng. Dengan mengenakan baju besi dan memegang pedang terkenal Zulfikar, Sayyidina Ali maju dengan langkah tegap yang disertai doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dia adalah saudaraku dan putra pamanku. Janganlah engkau biarkan aku sendirian tanpanya. Engkaulah tempatku berserah diri yang sebaik-baiknya. Setelah berhadapan dengan Amr tanpa sedikit pun merasa gentar, Sayyidina Ali bertanya kepada Amr dengan tegas, Hai Amr, bukankah engkau pernah berjanji bahwa engkau akan menerima ajakan dari seorang Quraisy untuk memilih salah satu dari dua jalan hidup? Amr menjawab dengan singkat dan sombong, iya. Lalu aku mengajakmu ke jalan Allah dan Rasul-Nya, jalan Islam. Lanjut Sayyidina Ali. Kata-kata Sayyidina Ali itu diucapkan dengan suara yang menggelegar, memecah keheningan garis pertempuran. Hampir semua mata dari kedua pasukan yang siap berperang tertuju kepada dua sosok yang berhadapan. Amr bin Abdud, yang telah berusia dan berpengalaman dalam pertempuran. Kini, mereka berhadapan, seorang pemuda berdiri dengan gagah di hadapannya. Pemuda itu pemberani, kuat, dan perkasa.
memakai baju besi dengan pedang yang mengkilap di tangannya. Ia terlihat anggun dalam penampilannya. Konfrontasi antara keduanya melambangkan pertarungan antara dua kekuatan yang bertentangan. Kekuatan lama yang sudah usang dan kekuatan baru yang sedang tumbuh, yaitu kekuatan jahiliyah dan kekuatan Islam. Mendengar pertanyaan yang penuh tekanan itu, Ammar dengan cepat menjawab, "Aku tidak membutuhkannya. Kalau begitu, mari kita mulai bertanding." Tantangan Sayyidina Ali diabaikan oleh Ammar. Meremehkannya, "Aku tidak ingin mencurahkan darahmu. Ayahmu adalah temanku yang dekat," ucap Ammar dengan sinis. Tetapi tanpa memedulikan kata-kata Ammar, Sayyidina Ali dengan perasaan yang tak sabar lagi berkata, "Tetapi demi Allah, aku ingin membunuhmu." Ucapan tegas dari seorang pemuda yang dianggap kasar oleh Ammar itu memicu kemarahan dan emosinya. Darah peperangan dalam tubuh Ammar segera mendidih. Ia melontarkan serangan dengan gerakan refleks yang cepat, mengayunkan pedangnya dengan tenaga yang luar biasa. Namun, Sayyidina Ali tidak kalah dalam naluri dan gerak refleksnya. Ammar, yang sejak awal meremehkan lawannya, ternyata sia-sia dalam mengarahkan kekuatan ototnya untuk menebas leher Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kesempatan yang terlewatkan itu digunakan sebaik-baiknya oleh Ali. Dalam kilat bergerak, ia menghindar, menangkis, dan menyerang tanpa henti. Pada saat Ammar kehilangan keseimbangan, pedang Zulfikar yang diayun dengan kuat oleh Sayyidina Ali menyambar bahu kanan Ammar, membelahnya menjadi dua. Pendekar yang menjadi kebanggaan Quraisy itu jatuh dari kudanya, tergeletak di tanah yang tergenang oleh darah dan debu. Pertarungan ini berlangsung dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang diharapkan. Pada awalnya, banyak yang meragukan bahwa Ali yang masih muda itu akan mampu melawan pedang Ammar. Oleh karena itu, ketika sang pejuang dari Quraisy itu tak mampu bangkit kembali, banyak orang dari kedua pasukan yang tercengang. Hampir saja mereka tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Baru setelah Ali mengucapkan takbir, para muslim menyambutnya dengan mengumandangkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kembali mendekati Rasulullah dengan perasaan haru dan syukur kepada Allah Ta'ala. Rasulullah dengan singkat mengeluarkan pernyataan, perang tanding yang dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib melawan Ammar bin Wud. Perbuatan yang paling mulia yang dilakukan umat hingga hari kiamat adalah terbunuhnya jagawan Quraisy ini. Meskipun itu belum menyelesaikan perang Khandaq, namun, peristiwa tersebut telah mengguncangkan pasukan penyerbu dengan hebat. Semangat mereka semakin merosot setelah harapan untuk menembus parit semakin tipis. Di saat seperti itu, angin ribut dan hujan deras mengiringi suara petir yang menyambar. Kemah dan perlengkapan musuh berterbangan di angin kencang, benteng pertahanan mereka hancur berantakan, dan banyak dari mereka yang tidak tahan terhadap tekanan udara dingin. Di tengah hembusan angin yang bergemuruh, Abu Sufyan, sebagai pemimpin pasukan penyerbu dalam perang Khandaq, berkata kepada anak buahnya, "Saudara-saudara, kita tidak perlu lama tinggal di sini. Banyak kuda dan unta kita yang telah binasa. Bani Qoreba juga tidak lagi menepati janjinya kepada kita. Bahkan, kita mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan dari mereka. Ditambah lagi, kita menghadapi angin ribut yang begitu kencang. Maka, lebih baik kita pulang saja. Aku sendiri akan berangkat pulang." Di tengah angin puyuh yang kuat, Abu Sufyan dan rombongannya perlahan meninggalkan tempat itu dan kembali ke Mekah. Keesokan harinya, tidak ada lagi orang Quraisy atau Yahudi yang tinggal di sana. Mereka semua menjauh dan meninggalkan parit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang lain dengan tenang kembali ke tempat tinggal masing-masing. Mereka bersyukur dalam-dalam kepada Allah Ta'ala yang telah melindungi mereka dari bahaya yang mengancam. Inilah sedikit kisah tentang keheroikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya yang terkenal, Zulfikar. Kisah ini memberikan tambahan pengetahuan kepada kita dan juga meningkatkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Melalui kisah ini, kita dapat mengetahui bagaimana mereka berjuang dengan gigih demi agama Islam. Semoga kisah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.